Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham NISP kuartal keempat tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke analisa bisnis dari saham NISP ini. Yang pertama dari sektor usaha ini masuk ke dalam perbankan. Jadi produk atau service yang diberikan oleh NISP adalah produk perbankan. Terus untuk analisa marketnya, saya tidak menggunakan produk dari NISP. Kalau teman-teman yang memilikinya ya pasti dibutuhkan sehari-hari. Untuk mengaksesnya cukup gampang, memiliki kompetitor. Dan menurut saya ekonomi menurut saya masih belum ya, karena dia belum menguasai secara menyeluruh untuk di Indonesia ini. Dan segmen marketnya untuk Indonesia, dan secara menguasai berapa persen di market secara data tidak ada. Terus untuk saham ini saya kategorikan sebagai saham growth stock ya teman-teman. Terus untuk analisa GCG-nya, ownernya dimiliki oleh mereka OCBC ya, OCBC NISP. Terus untuk pengalaman dari direksinya lebih dari 33 tahun. Kasus hukum dan buyback saham tidak ada, dan saham mayoritas dikuasai oleh mereka sebesar 85,1%. Terus kita lihat dari segi pendapatannya. Yang pertama dari target dan realisasi. Secara target tidak ditetapkan ya secara jumlah angka, cuman dalam bentuk persentase kenaikan dari loan-nya ya teman-teman. Jadi secara angka untuk revenue itu tidak dijelaskan. Kalau kita lihat dari grafik di sini teman-teman, bahwa 2023 ini mengalami kenaikan dari segi pendapatan sebesar 13,4%. Dan kalau kita lihat secara net profitnya itu mengalami kenaikan 23% teman-teman. Jadi ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya untuk di saham NISP ini. Terus kalau kita lihat dari segi asetnya juga naik, dan hutangnya juga naik, yaitu bagus, yang dimana kan berarti banyak nasabah yang menabung di saham NISP ini. Terus untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan di 9,1%. Nah, teman-teman, kita masuk ke rasio keuangannya. Yang pertama dari net profit margin itu di 24,9%. Untuk PER-nya di 6,95, PBV-nya 0,76. Untuk DR-nya di 569%. Terus untuk ROE-nya di 10,96, ROA-nya di 1,63, dan ini NISP ini ada bagi dividen. Terus untuk secara cash flow, operatingnya positif, investing sama financingnya negatif. Nah, ada beberapa catatan untuk ketika kita menganalisa saham-saham perbankan teman-teman, yaitu adalah rasio perbankan. Terus yang pertama dulu untuk kebijakan dividen PO rasionya tidak ada. Terus untuk CAR-nya di 23,48%, MPL-nya 1,64, dan netnya di 0,58, berarti masih bagus ya teman-teman. Terus untuk net interest margin-nya di 4,36%. Ini adalah bunga net bunga yang mereka dapatkan. Terus BOPO biaya operasional dengan pendapatan operasional itu di 71% ya kurang lebih. Terus untuk LDR-nya di 83,75. Dan saya melihat untuk saham NISP ini dari laba tahun ke tahun kan sebenarnya terus mengalami kenaikan, dan dari segi hutangnya pun juga terus mengalami kenaikan. Nah, jadi untuk NISP ini saya melihat sebenarnya dan pertumbuhannya lumayan bagus ya teman-teman ya. Jadi ini saya kategorikan sebagai saham growth stock. Dan untuk margin of safety-nya untuk harga sekarang di 1275, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar di 1450. Jadi masih memiliki margin of safety 13,72%. Dan saya lihat karena ini saham growth stock sebenarnya kita harus lihat lagi Q1-nya ya. Jadi kan memang kalau saham growth stock itu kita memang harus pantau setiap kuartalnya ya. Jadi ketika laporan keuangannya rilis, atau bahkan kalau di perbankan itu mereka ada laporan bulanan ya dirilis, ya kita harus bandingkan terus teman-teman, apakah lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan
yang menarik adalah sebenarnya saya melihat bahwa untuk NISP ini sebenarnya masih punya potensi growth yang lebih besar ya. Kenapa? Karena secara BOPO-nya pun masih sangat tinggi. Jadi kalau mereka bisa efisiensi lagi, mereka bisa inovasi di sistem softwarenya mereka sehingga bisa menekan biaya operasionalnya mereka, sebenarnya ini ada potensi keuntungan ya, dan net interest marginnya pun juga bisa mengalami kenaikan, teman-teman. Jadi menurut saya ini saham yang growth stock yang cukup bagus, teman-teman. Terus ini kesimpulannya. Pertama, dari produk dan jasa menurut saya punya prospek, GCG-nya berpengalaman, revenue net profit-nya bagus, asetnya juga naik ya, produktif juga. Hutang berbunganya memang kalau perbankan karena bisnis modelnya adalah memang menggunakan hutang ya, jadi hutangnya tinggi gak menjadi masalah. Nah, terus untuk ROE-nya lebih dari 7%, margin of safety-nya positif, dividennya kurang dari 7%, jadi saya berikan status no, dan sahamnya menurut saya masih murah, teman-teman. Dan malahan untuk NISP ini ada bagusnya tidak membagikan dividen, teman-teman. Lebih baik dividennya itu digunakan untuk inovasi atau untuk mereka maksimalkan di sistemnya mereka, sehingga bisa menghasilkan laba di kemudian hari yang lebih bagus. Nah, jadi kesimpulannya 9/10, dan saya sendiri saya belum punya ya, teman-teman. Saya belum punya saham NISP ini, cuman saya masih di wishlistnya saya juga perlu mendalami lagi selama historinya dia. Jadi sementara saya belum memiliki posisi di saham NISP ini. Tapi jika teman-teman yang sudah hold mungkin dari dulu gitu ya hold aja terus, teman-teman, karena memang ini sahamnya masih dalam kondisi growth. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Roycat13, dan teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Dan jika teman-teman tertarik untuk belajar value investing, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke, teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.